Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan satu materi mengenai daya hantar listrik pada larutan. Jadi pada daya hantar listrik pada larutan ini bisa dibagi menjadi dua jenis ya. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya itu ada larutan elektrolit sama non-elektrolit. Kalau dia elektrolit itu ada dibagi menjadi dua lagi, itu ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi di sini saya membahas dua soal yang diberikan oleh teman kita. Jadi untuk soal yang pertama ya saya bacakan terlebih dahulu ya. Oh ya, tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal berikut ini, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi untuk soal yang pertama, Ani mengetahui bahwa HBr merupakan senyawa kovalen polar yang larut dalam air. Saat diuji daya hantar listriknya, lautan HBr dapat menyalakan lampu dengan terang disertai dengan timbulnya banyak gelembung gas. Jadi HBr ini, lautan HBr dalam air, dia bisa menyalakan lampu dengan terang dan timbulnya banyak gelembung gas gitu ya. Nah, kemudian Ani bereksperimen dengan cara melarutkan HBr ke dalam benzena, ya benzena C6H6, dan apa yang akan terjadi jika campuran HBr dan benzena diuji daya hantar listriknya. Jadi peristiwa yang terjadi yaitu dari sini dari A sampai E ini ada pilihan bagaimana lampunya dan bagaimana banyaknya gelembung gas gitu. Apa gelembung gasnya banyak, sedikit, atau bahkan tidak ada gelembung gas. Kalau lampunya seperti apa? Lampunya menyala, redup, atau tidak menyala sama sekali gitu ya. Nah, di sini bagaimana cara kita tahu peristiwa yang terjadi itu seperti apa? Jadi kita harus tentukan terlebih dahulu HBr ini dalam benzena ini dia bersifat menghasilkan ion atau tidak ya. Jadi kalau dia menghasilkan ion, maka ion-ionnya itulah yang akan membuat senyawa itu dapat mengantarkan arus listrik. Ya, larutannya dapat mengantarkan arus listrik. Nah, di sini HBr ini dalam air ya, dia akan terurai dia menjadi ion-ionnya. Jadi kalau kita tuliskan HBr ya, reaksi ionisasinya ya. Jadi kalau saya tambahkan H2O gitu ya misalnya, tambah dengan H2O, maka dia akan menghasilkan H3O+ ya sama Br-. Nah, karena dia menghasilkan dua ion ini, H3O+ sama Br-, maka ion-ionnya ini yang akan membuat lautan HBr ini dapat mengantarkan arus listrik sehingga dibilang lampunya terang dan timbulnya banyak gelembung gas. Itu menunjukkan adanya arus listrik gitu ya. Nah, kalau dia HBr dalam benzena, jadi kalau saya tambahkan misalnya saya buat reaksi ionisasinya HBr ditambah dengan C6H6 gitu ya. Ya, itu tidak akan menjadi dua ion gitu. Dia tetap akan menjadi HBr tambah dengan C6H6 seperti itu ya. Jadi di sini HBr sama H2O ini dia bisa bereaksi. Dia bisa bereaksi sehingga menghasilkan dua ion H3O+ sama Br-. Tapi kalau HBr sama C6H6 ini atau benzena, dia tidak bisa bereaksi sehingga tetap dia menghasilkan molekul HBr dan molekul C6H6. Dia tidak bereaksi, namun HBr ini dapat larut dalam benzena gitu ya, sehingga dia melarutkan HBr ke dalam benzena. Jadi HBr sama benzena tidak terpisah gitu, tapi dia tidak bereaksi, sehingga karena dia tidak bereaksi, jadi dia tetap menghasilkan molekulnya, tidak menghasilkan ion. Karena dia tidak menghasilkan ion sama sekali, berarti HBr dalam C6H6 bersifat tidak konduktor, dia tidak mengantarkan arus listrik. Nah, kalau peristiwa terjadi seperti apa? Kalau dia tidak mengantarkan arus listrik, berarti lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. Seperti itu ya. Jadi jawaban untuk yang soal yang pertama itu adalah yang E. Ya, jadi kalian ingat sekali lagi. Jadi kalian buatkan dulu reaksinya. Ya, kalian buatkan dulu reaksinya. Kemudian kalian menentukan apakah dalam reaksi tersebut dia menghasilkan ion. Kalau menghasilkan ion, berarti dia bersifat mengantarkan arus listrik. Tapi kalau dia tidak menghasilkan ion, berarti dia tidak mengantarkan arus listrik. Untuk yang kedua, ya soal yang kedua, Anissa ingin menguji pengaruh jumlah ion terhadap kekuatan daya hantar listrik larutan. Jika tersedia beberapa larutan berikut, pasangan larutan yang harus diuji Anissa adalah, nah di sini dari A sampai ini ada dua pasang larutan tuh ya, satu pasang larutan ya yang berbeda-beda. Di sini kalian bisa lihat ya, ini ada dua senyawa, ada KCl sama MgCl2. Terus ini juga molaritasnya berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini kalian harus lihat dia mau menguji apa. Ya, jadi dia menguji pengaruh jumlah ion terhadap kekuatan daya hantar listrik gitu ya. Nah, kalau misalkan dia menguji pengaruh jumlah ion
berarti variabel bebasnya, ya variabel bebasnya itu yang kita berbuat beda, itu adalah senyawanya. Senyawa tentu memiliki jumlah ion yang berbeda gitu ya. Nah, tapi variabel terikatnya, variabel kontrolnya, yaitu variabel yang dibuat sama, itu adalah konsentrasinya, karena kita tidak menguji pengaruh konsentrasi terhadap kekuatan daya hantar listrik kan. Karena kita tidak menguji pengaruh konsentrasi, berarti konsentrasinya harus dibuat tetap gitu ya. Nah, karena dia di ujinya itu adalah pengaruh jumlah ion, berarti kita harus mencari dua senyawa yang jumlah ionnya berbeda gitu ya. Tapi harus sama konsentrasinya, nggak boleh konsentrasinya berbeda gitu ya. Jadi kalau dalam menguji itu yang diuji pengaruhnya itu adalah variabel bebas, sedangkan yang dibuat sama itu adalah variabel kontrol gitu ya. Dan jawabannya atau bagaimana kekuatan daya hantar listriknya itu adalah variabel terikatnya gitu ya. Nah, kalau misalnya saya bilang itu adalah variabel bebasnya itu adalah senyawa yang berbeda, ya berarti kan harus pilih pasangan yang berbeda. Ini kan kalau yang A ini KCl sama KCl, ya pasti salah gitu ya. Karena dia senyawanya sama, ya. Terus yang lain coba kita lihat sekarang, ya. B beda ya, KCl sama MgCl2, terus C MgCl2 sama KCl beda juga. Yang D MgCl2 sama KCl berbeda juga, yang E sama ya, sama-sama MgCl2, berarti salah juga yang E. Nah, sekarang tinggal B, C, sama D. Ya. Nah, kita pilih yang konsentrasinya sama. Ya. Ini 1 molar, ini 0,1 molar salah. Ya. Ini 1 molar, 0,1 molar salah juga. Ya, berarti yang D yang benar ya, karena sama-sama 0,1 molar. Ya, MgCl2 0,1 molar dan KCl 0,1 molar. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Jadi, untuk yang kedua ini, ya, kalau kita menguji pengaruh jumlah ion, berarti kita harus cari pasangan senyawa yang berbeda yang menghasilkan jumlah ion yang berbeda. Ya, kalau saya tuliskan kan MgCl2 dia menghasilkan 3 ya, Mg2+ sama 2Cl-. Dia ada 3 ion, tapi kalau KCl, kalau kita tuliskan reaksi ionisasinya itu menjadi K+ tambah Cl-, ada 2 ion. Jadi ionnya berbeda gitu kan. Jadi itu yang saya maksud, dua senyawa yang menghasilkan jumlah ion yang berbeda. Dan tentunya konsentrasinya sama gitu ya. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk 2 soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Kalau kalian punya pertanyaan atau punya tugas atau punya PR yang kalian tidak bisa mengerjainnya dan kalian ingin supaya kami membuatkan videonya, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.